pada Tuhan. Mungkin kita berkata saya percaya Yesus, saya kenal Yesus. Tapi pertanyaannya, apa benar kita mengenal Yesus Kristus? Saat ini saya akan membahas materi tentang Yesus. Dari pertanyaan siapakah Yesus? Ada beberapa judul sebetulnya. Di sini saya mengangkat judul Yesus Juru Selamatku. Yesus apa? Juru Selamat siapa? Saya. Saya kan? Siapa lagi? Masing-masing. Nah, mari kita lihat beberapa hal penting di pengakuan iman rasuli ini. Coba kita sebutkan sama-sama pelan-pelan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Nah, dari 12 pengakuan iman, ada 6 berkaitan dengan Yesus Kristus. 6 dari ke-12 pengakuan iman rasul. Bukan berarti itu yang terpenting, percaya kepada Bapa, oke? Percaya kepada Yesus Kristus, itu memang sesuatu yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena apa? Orang berkata bahwa kenapa kok manusia kok kita sembah sebagai Allah? Nah ini. Kemudian orang mati kok menyelamatkan. Nah ini. Yesus bangkit. Masa ada orang mati bangkit? Nah itu perlu. Sehingga ada ketetapan-ketetapan iman. Di dalam 12 pengakuan iman ini 6 berhubungan dengan Yesus. Yaitu ditekankan, aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus. Nah ini mulai masuk kepada hal yang sangat membingungkan banyak orang. Nah kemudian kita lihat selanjutnya. Secara sederhana, kita akan melihat siapakah Yesus Kristus. Kalau saya ringkas, kalau diringkas ini kita lihat Yesus Kristus yang pertama, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kemudian yang kedua apa? Menderita sengsara, mati di kayu salib. Ya. Kemudian ada penjelasan mengapa dia mati di kayu salib. Karena dosa-dosa kita. Kemudian poin yang ketiga, siapakah Yesus? Dia yang telah bangkit dan hidup lagi. Yang keempat, yang telah naik ke surga dan akan datang kembali. Ini poin-poin penting. Poin penting itu jelas sekali. Allah, dia Allah jadi manusia. Kemudian sebagai manusia dia taat sampai mati di kayu salib. Alasan kematiannya karena dosa-dosa kita. Kemudian dikatakan dia yang mati itu, dia bangkit, dia hidup. Dia naik ke surga. Dan sekarang kita sedang menantikan apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali, yang biasa disebut Maranatha. Makanya doa berkat biasanya, pulanglah dan terimalah berkat, dan sebutkan berkatnya sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Karena itu adalah kerinduan kita, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali, atau disebut dengan Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Dan Yesus Kristus itu yang kita nantikan. Lanjut. Nah, Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah, ungkapan ini mengandung 3 kebenaran. Yang pertama, Yesus adalah Kristus. Nah, sudah dibahas ya di atas tadi. Dia adalah Kristus yang diurapi, yang dinanti-nantikan oleh orang Israel secara khusus untuk menjadi raja sebagai keturunan Daud. Tetapi juga dikatakan Yesus Kristus yang adalah raja, nanti ada kerajaan namanya kerajaan 1000 tahun. Yesus Kristus memerintah sebagai raja. Ini kaitan erat dengan orang Israel. Nah, gereja punya program tersendiri. Nanti saya akan jelaskan suatu kali berhubungan dengan program Allah terhadap gereja. Ya, secara ringkas begini. Allah pilih Abraham. Kemudian pilih Yakub. Dan keturunannya disebut Israel. Sudah dijelaskan oleh Pak Pros minggu lalu. Nah, Israel ini dipilih untuk menjadi saksi, menjadi terang. Di situ ada imamat yang rajani. Untuk mereka harusnya jadi saksi bagi bangsa-bangsa. Tetapi dalam perjalanan iman banyak yang bersungut-sungut saja dan akhirnya tidak jadi berkat, sampai mereka menolak apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan manusia. Mereka tolak Yesus Kristus dan digantikanlah
lembaga atau posisi Israel digantikan oleh yang namanya gereja. Kalau di Kolose pasal 2 disebut dengan istilah rahasia Allah. Dalam bahasa asing, the mysterion of God. Misteri Allah. Gereja tidak ada di program Allah, tidak ada. Tetapi di kalender Alkitab kalau kita lihat, ada masa di mana masa rahasia, the mysterion of God, rahasia Allah, yang itu rupanya zaman anugerah kita gereja. Kemudian setelah gereja diangkat, nah masuk lagi ke Israel lagi kan, Israel menantikan kedatangan Tuhan. Nah kita lanjut saja di situ karena saya tidak akan bahas tentang itu. Pokok pembahasan saat ini tentang Yesus Kristus. Yang kedua kita lihat dia disebut dengan anak tunggal Allah. Nah, anak tunggal berarti Allah beranak ke tidak? Tidak. Ini suatu istilah yang menjelaskan tentang ahli waris. Sebenarnya ada banyak penjelasan tentang istilah anak Allah. Nanti dalam khotbah-khotbah yang berikut atau ada juga selanjutnya. Baru ada ungkapan di sini, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia adalah Allah yang jauh di sana, tetapi oleh karena pengasihannya kepada kita datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, tetapi kematiannya yang sifatnya menyediakan saja. Dia mati untuk dosa-dosa kita, tapi sifatnya menyediakan. Yang percaya selamat, yang tidak percaya tidak. Oh, kalau saya mengaku percaya, ya, tapi kalau kau tidak buka hati, kalau kau tidak membuka hati terima Yesus, kalau kau tidak membuka hati untuk diubahkan, tidak bisa. Karena itu bukan hanya percaya, cuma sampai telinga, tapi dari dalam hati mengambil keputusan untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Lanjut. Nah, salah satu sandi rahasia di kalangan orang-orang Kristen pada zaman dulu kan, orang Kristen zaman dulu dia sembunyi-sembunyi toh, ibadahnya sembunyi-sembunyi, takut-takut. Karena akan dikejar-kejar baik oleh orang-orang Yahudi zaman itu maupun oleh orang-orang Romawi. Karena dianggap ini sekte, ini dianggap yang membahayakan. Jadi oleh karena itu supaya mereka saling baku kenal ada kode-kode. Kode-kode antara lain gambar ayam, tetapi kebanyakan gambar ikan. Ikan itu dalam bahasa Yunani namanya iktus. Iktus. Nah ini. Iktus itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Tapi kalau mau dengar bahasa Yunani iktus. Yesus baru C, Kristo, kemana ada H itu ya, Kristo CH. Kemudian T, Theos atau Allah. Kemudian U, Huios, anak Allah. Soter, selamat, juru selamat. Jadi Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Jadi kalau mereka jalan-jalan pada waktu itu ketemu orang yang kira-kira ini orang Kristen, mereka gambar di tanah pakai tongkat, gambar ikan. Iktus, Yesus Kristus juru selamat anak Allah. Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Nah ini kodenya. Ini sudah diyakini oleh orang percaya sejak zaman dahulu. Sehingga kalau ada orang Kristen yang mengaku Kristen sama sekarang dan mulai meragukan dan malu menyebutkan nama anak Allah, dan seolah-olah kalau bilang anak Allah, Allah itu beranak. Karena kita sudah pengaruh dengan YouTube yang orang menyerang Yesus mati-matian. Tinggalkan saja. Saudara-saudara, saya tidak terlalu gubris dengan orang menyerang tentang Yesus. Dia bukan Allah. Walaupun satu dunia mengatakan Yesus bukan Allah, dia bukan anak Allah, dia tetap Allah, tidak berubah. Tidak berubah. Sehingga tidak usah pusing dengan segala kritikan. Kalau kita, saudara, tidak usah kita bela-bela tentang Yesus. Belalah dengan iman kita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang bertanya, kenapa kok begitu? Karena saya percaya kepada Yesus yang hidup. Kemudian Yesus yang hidup itu bagaimana? Dan jelaskan, dia Allah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib ganti saya. Dan ketika saya percaya, dia ubahkan saya. Dan itulah yang kau lihat. Bukan Yesus yang kau pikirkan, yang kau jelaskan, yang kau bantah. Itu boneka Yesus. Yesus yang hidup ada dalam hidup saya, yang mati di kayu salib ganti saya, yang mengubahkan kehidupan saya. Siapa yang mau bantah kalau Yesus mengubah kehidupan kita? Siapa? Apa mereka serang otak kita? Betul. Wah, masa Yesus begini, masa Yesus begitu. Tidak masalah. Tapi kalau Yesus sudah jamah hati saya dan dia dalam kehidupan saya, siapa yang mau bantah di dalam kehidupan kita secara pribadi? Oke. Saya seringkali nonton perdebatan, lalui saja. Saya tetap percaya karena Bapak Ibu Saudara, waktu saya memberitakan Injil dulu, saya coba berdebat, nol. Orang sakit hati saja atau saling menunjukkan keegoan, kesombongan. Dan saya ambil keputusan tahun 85, 86. Saya hanya memberitakan Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita.
di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tapi Dia bangkit dari antara orang mati. Percayakah Anda akan hal itu? Ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada yang pilih. Orang-orang, makanya disebut Injil adalah kekuatan Allah. Itu dia. Nanti gambar saya jelaskan. Kemudian ada ungkapan di sini, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, pengakuan ini menegaskan apa? Bahwa Yesus adalah Allah. Dia bukan yang anak Maria, tetapi dari Roh Kudus. Saya membayangkan begini, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Lah yang sangat luas. Kalau kita membayangkan bumi itu di jagat raya seperti debu dan kita ada di situ. Dan Allah mengasihi kita. Yesus datang ke dalam dunia ini hanya untuk kita. Bahkan sekarang Dia di kandungan, di rahim seorang ibu, seorang perempuan. Wah, ini pencipta kok. 9 bulan ya, paling kurang 9 bulan. 9 bulan 10 hari biasanya. Allah yang tak terbatas oleh waktu dan tempat. Oleh karena kuasanya, karena kasihnya, Dia rela dikandung dalam diri seorang ciptaannya. Untuk apa? Untuk kita, karena kasihnya kepada kita. Luar biasa sekali ya. Kalau saya mau merenungkan lagu tadi juga, Yesus baik-baik buat saya. Kok bisa meninggalkan tahta surgawi untuk kita? Ini sesuatu yang luar biasa. Kita lanjut. Menderita. Ada ungkapan juga di sini. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi Pontius Pilatus itu siapa? Ini tokoh sejarah, toh? Ada di buku sejarah. Artinya seolah-olah bilang apa? Dia yang adalah Allah benar-benar ada di dalam sejarah dunia. Yesus memang pernah ada di dalam dunia, lahir, ada di sejarah dunia. Buktinya apa? Coba waktu kelahirannya dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 mengatakan apa? Pada zaman pemerintahan di zaman Kaisar Agustus. Zaman Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ada? Iya. Dia tokoh sejarah. Kemudian menderita sengsara zaman siapa? Zaman Pontius Pilatus. Ada nama Herodes. Artinya apa? Yesus benar-benar pernah ada dalam sejarah dunia. Dia ada. Nah, kemudian ungkapan saya tuliskan begini di sini. Peristiwa-peristiwa itu bukan hanya sekedar cerita, apalagi mitos atau dongeng. Bukan. Ini benar-benar terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita ganti mic dulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ini beberapa penegasan tentang Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tapi dulu saya sudah bahas tentang hari ketiga ya. Hari ketiga. Apakah kalau dihitung secara biasa manusia seperti biasa kita sekarang betul-betul 3 hari kan Yesus mati kan? Saya ulang ya. Yesus mati hari apa? Jumat. Jam berapa? Jam berapa? Jam 3 sore. Ya toh? Tapi ingat, ini kita sedang berbicara kalender orang Israel, orang Yahudi. Kemudian Yesus bangkit hari apa? Minggu jam berapa? Pagi-pagi benar. Kira-kira pagi-pagi benar itu jam berapa ya? Tergantung ya, matahari kalau di sini jam 5 matahari belum muncul. Tapi kalau di Jakarta jam 5 matahari sudah terang ya. Nah, taruhlah jam 5 pagi. Coba kita hitung. Berapa jam? Kalau 24 jam, Jumat jam 3 sore sampai Sabtu jam 3 sore. 24 jam. 24 jam yang pertama. Kemudian 24 jam kedua harusnya hari apa? Sabtu sore sampai Minggu sore jam 3. 24 jam kedua. Ya. Kemudian 24 jam yang ketiga Minggu sore sampai Senin sore. Harusnya lah apa? Kalau orang-orang bilang begini, harusnya bangkitnya jam 3 sore kalau 3 hari.
Wah, kita mulai mikir, kalau begitu ini tidak benar ini. Saudara-saudara, kita harus pahami, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kita harus mengikuti apa yang dimaksud atau peristiwa yang berkaitan dengan saudara-saudara kita Yahudi di sana. Sebagian hari bagi orang Israel dianggap satu hari penuh. Jadi mereka hitung itu hari itu jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Misalnya Sabat kan itu dibilang begini, oh kasih turun jenazah cepat karena Sabat itu sudah mau Sabat. Nanti hari Jumat jam 6 sore kan. Jadi saudara, Yesus mati jam 3. Jadi jam 3 sore sampai jam 6 sore dianggap hari pertama. Hari pertama. Hari kedua itu Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Itu hari kedua. Kemudian hari ketiga Sabtu jam 6 sore sampai Minggu. Itu sudah hari ketiga. Nah itu cara hitungnya. Tapi orang-orang sekarang, apalagi ada aliran tertentu penyesat yang meragukan tentang Yesus, bilang, itu Yesus tidak, kalau 3 hari harusnya harus Senin. Betul toh? Kita pusing. Iya kan? Betul. Tapi yang saya jelaskan itulah kebenaran. Ya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini menegaskan juga soal kematiannya. Kalau bilang Yesus bangkit berarti sebelum dia bangkit dia mati. Kemarin pelayanan di Kuau, kami putar film kematian Yesus. Pada waktu mulai gempa-gempa ini, prajurit-prajurit mulai kasih patah kaki dari penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Pakai kayu besar baru toki lututnya. Karena memang dikatakan oleh Alkitab dipatahkan, ya, kakinya dipatahkan. Pada waktu kesakitan luar biasa mereka tarik dan mati. Satu, yang kedua, pada waktu mereka mau pukul kakinya Yesus, mau kasih patah, dia bilang sudah mati, sudah mati. Kemudian pengawalnya, kepala pengawal, kepala pasukan atau apa itu bilang pastikan, dan dikasih tombak dan ditusuklah lambungnya. Kalau ditusuk lambung, ya ditusuk lambung berarti tembus sampai ke jantung, maka kena di jantung, keluarlah darah dan air. Pastikan dia sudah mati. Karena apa? Karena Yesus mati bukan karena kehabisan darah, atau kalau kita nonton film itu kesannya begitu menderitanya sampai mungkin habis darah dan mati karena kehabisan darah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus mati karena menyerahkan nyawa. Dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Pada waktu percakapan dengan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus dia bilang, saya punya kuasa untuk bebaskan kamu. Yesus bilang, tidak, kamu tidak punya kuasa itu. Dia punya hak untuk menyerahkan nyawanya atau tidak menyerahkan nyawanya. Dan Yesus ambil keputusan untuk menyerahkan nyawa. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa iblis berusaha untuk supaya Yesus tidak sampai di kayu salib. Dimulai daripada waktu Yesus dia dibaptiskan. Setelah dibaptiskan, dibawa ke padang gurun oleh iblis, digoda sedemikian rupa agar supaya Yesus terpengaruh sampai dibawa ke atas bait Allah untuk terjun saja bebas. Dan dia bilang, kan kau tidak akan mati, nanti semua orang akan akui kau sebagai Mesias. Dia coba untuk menggoda, menghalangi Yesus sampai ke kayu salib. Bahkan beberapa hari sebelum Yesus pergi ke kayu salib menyerahkan diri untuk mati di kayu salib, muridnya sendiri yang namanya Petrus tarik dia dan bilang, tidak boleh hal itu terjadi. Dan Petrus bilang, Yesus bilang, enyalah kau iblis. Dia bilang kepada Petrus yang mau menghalangi Yesus untuk pergi ke Yerusalem supaya ditangkap dan menderita mati di kayu salib. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini tujuannya adalah mati, menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Bayangkan, datang meninggalkan surga, datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Dan benar-benar dia mati. Oke. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Setelah dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Untuk apa? Duduk di sebelah kanan Allah, memegang kuasa. Tetapi juga bagi yang lain mengatakan dia menjadi imam besar. Ya, jadi kita, kalau dulu kan mereka harus kasih binatang ke imam-imam supaya imam-imam mendoakan orang. Sekarang tidak, kita sendiri yang berdoa kepada Yesus, imam besar yang agung. Dia
bukan hanya imam besar yang menjadi memberikan korban, tetapi dia menjadi korban pendamaian itu sendiri. Itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kemudian mari kita baca yang kuning sama-sama. 1, 2, 3. Akan datang dari surga untuk, ini penegasan ya. Kalau Yesus datang kali pertama untuk menyerahkan nyawa, mati di kayu salib, ganti dosa-dosa kita supaya yang percaya diselamatkan. Datang kedua tidak lagi, dia datang sebagai hakim. Jadi, oh Tuhan saya mau debut, sudah terlambat kok, terlambat. Manusia terlambat bertobat cuma karena 2 hal. Yang pertama, Tuhan panggil mati, stop. Yang kedua, Tuhan Yesus datang pada waktunya, kalau tidak bertobat ya sudah. Tidak bisa. Tapi paling yang sangat kita tidak tahu kedua-duanya. Kapan Yesus datang tidak tahu. Kapan kita mati tidak tahu juga. Nah saudara, saya sangat bersyukur oleh karena Tuhan memberikan keyakinan dalam diri saya. Sebelum pulang dari rumah sakit, puji Tuhan ada 2 orang yang menerima Yesus. Tuhan pakai saya untuk injili, langsung saya tanya langsung saja. Injili singkat dan bilang, kau percaya Yesus? Buka hati. Kalau tidak, kau tidak bisa diselamatkan. Kemudian satu bapak lagi, dia kritis, dia tertusuk dengan besi sampai, dan saya tanya, bapak mau buka hati terima Yesus? Mari doa bersama dengan saya. Karena kalau Yesus datang kali yang kedua, bukan sebagai juru selamat lagi, dia sebagai hakim. Oke. Kita lihat sekilas bagian-bagian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Secara alkitabiah, pribadi Kristus adalah ilahi dan insani. Ia adalah 100% Allah dan 100% manusia, Allah sejati dan manusia sejati. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dan sekarang ada orang tanya begini, kok manusia Allah? Ya, tidak mungkin manusia jadi Allah, tidak mungkin. Tapi Allah jadi manusia bisa ke tidak? Manusia jadi Allah? Bisa. Bisa? Tidak bisa ya? Allah jadi manusia bisa ke tidak? Bisa. Oh, tidak mungkin. Masa manusia itu Allah? Tidak mungkin memang. Tapi kalau Allah pencipta dia menjadi manusia, kalau mau berjumpa dengan kita, bisa. Karena memang tujuan kedatangannya untuk datang ke dalam dunia jadi manusia mati. Kita lihat di sini keadilan Yesus, dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Ia kekal, ia adalah Allah sendiri, banyak ayat Alkitabnya. Kemudian ia memiliki atribut-atribut. Sudah seringkali saya singgung dalam khotbah. Pertama disebut apa ini? Omnipotence, maha kuasa. Kemudian omniscience, maha tahu. Terus omnipresent, maha hadir. Dia ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Kemudian tidak berubah. Tunggu baca ini, nanti lidah terlingkar lagi. Terus dia hidup, dia sumber kehidupan, dia pemberi hidup. Nah ini atribut-atribut ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Kemudian ia memiliki kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah. Pertama apa? Berjalan di atas air. Tapi dia bilang ada juga yang bisa berjalan di atas air. Nah, saya belum pernah lihat. Tapi film yang kami tayangkan itu film apa ini? Jalan di atas air juga dia. Ya, kalau cerita orang-orang tua tempo dulu dia bilang, "Dompu mata di sana, di situ dong badan." Yang penting dia terbang juga ya. Iya, mungkin. Tapi ya namanya setan. Kemudian mencelikan orang yang buta sejak lahir. Kayaknya ini belum pernah ya. Orang buta sejak lahir dicelikan. Kemudian mengampuni. Ini dosa yang bukan doa. Mengampuni dosa-dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan. Dan membangkitkan orang mati. Hanya, tapi hamba Tuhan itu dia bangkitkan orang mati. Dia bangkitkan caranya bagaimana? Dalam nama Yesus. Tidak dalam nama Yesus ya, tidak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut. Alkitab, banyak bagian Alkitab menyatakan siapakah Yesus? Dia adalah pencipta. Di Kolose pasal 1 ayat 15-17, Yohanes 3 dikatakan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Kemudian nama-nama dan gelar-gelar yang diberikan disebut juru selamat atau penyelamat, Elohim, ada banyak.
Kita lewat di sini. Sekarang kita melihat kemanusiaan Yesus. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesus Kristus tidak menjadi anak Allah setelah berinkarnasi, tetapi dia adalah anak Allah dalam kekekalan. Jadi ada yang bilang begini, Yesus itu manusia yang diangkat jadi anak Allah pada waktu dibaptis. Orang udah bilang begini, itu coba lihat pada waktu dibaptis. Waktu Yesus dibaptis, langsung terbuka lagi dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak, Yesus Kristus itu pernyataan, bukan sebagai pemberian atribut, tapi pernyataan dari Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Itu sejak kekekalan Yesus disebut anak Allah. Allah, pribadi Allah yang kedua. Kemudian ia berinkarnasi menjadi manusia. Dikatakan di dalam Yohanes 1:14, dia firman yang menjadi manusia, jadi daging, benar-benar jadi manusia. Terus dia adalah Allah yang menjadi manusia sebagaimana diungkapkan di dalam Filipi 2 ayat 6-7. Ada beberapa istilah. Ini coba kita lihat ini. Nah ini istilah Yunani bacanya ekenoset. Jadi di dalam Filipi pasal 2 ayatnya ke-5-7, dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Ada banyak terjemahan. Ada yang bilang menjadikan dirinya tanpa reputasi, made himself of no reputation. Tetapi saudara-saudara, pemahaman yang benar adalah seperti ini. Sejak mengosongkan diri secara teologis artinya pembatasan manifestasi ilahi, penambahan sifat hakiki kemanusiaan bermanifestasi dalam satu pribadi. Artinya begini, dia tetap adalah Allah pada waktu turun, tetapi dia batasi itu. Dia batasi kealahannya. Sehingga dia bisa menapaki hari-hari hidupnya sebagai manusia biasa, merasakan pergumulan penderitaan manusia, bahkan mati, dan dijelaskan mati di salib ganti kita. Benar-benar jadi manusia. Kalau tidak manusia, mungkin pada waktu disalibkan tidak keluar darah ya. Kita kan perjamuan anggur melambangkan apa? Darah Yesus toh. Kalau dia Allah yang tidak benar-benar jadi manusia, aliran sesat ini kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes, cirinya dua, menyangkal Yesus sebagai Allah, yang kedua menyangkal Yesus juga sebagai manusia. Loh, kok bisa menyangkal Yesus sebagai manusia? Dia kan Allah, tetapi manusia tidak. Salah. Dia betul-betul menjadi manusia, karena kalau menyangkal Yesus sebagai manusia, bagaimana dia mati di kayu salib kalau dia bukan manusia? Berarti tipu-tipu toh? Ya tipu-tipu kan? Wah, tapi benar-benar dia jadi manusia. Lanjut. Inkarnasi Yesus Kristus dimulai dari rahim Maria, sudah jelaskan tadi. Nah, ini ada Kaisar Agustus, saya sudah jelaskan juga tadi. Dia tumbuh sebagaimana orang biasa, anak biasa, dikatakan itu di dalam Injil Lukas. Kemudian dia bisa letih, bisa tidur, ia merasa lapar, menangis, dan bahkan yang utama adalah mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya. Ia telah menjadi manusia supaya menebus manusia dari segala dosa-dosa. Kesimpulan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah Yesus? Orang memberikan pendapatnya, tetapi pasti tidak akan mengurangi kebenaran firman Tuhan. Tidak akan mengurangi atau menambah derajat apapun dalam pribadi ini. Itu kesimpulan saya. Siapakah Yesus? Orang bisa berpendapat apa saja tentang Yesus, tetapi apapun pendapat orang tentang Yesus, itu tidak akan menambah keilahiannya atau mengurangi, mengotak-atik. Tidak. Dia tetap adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah manusia sejati. Dia adalah Yesus Kristus. Tidak kurang, tidak lebih. Apapun pendapat orang tidak akan mempengaruhi pribadinya. Maaf, ini bahasa Inggris. Kita baca sama-sama ini. Terakhir, 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, memiliki seluruh kepenuhan sifat keilahian, 100% Allah, dan seluruh kepenuhan sifat kemanusiaan, 100% manusia. Tidak dapat dipisahkan, tetapi tidak bercampur dalam satu pribadi atau oknum. 100% Allah, 100% manusia. Dialah Yesus Kristus. Jelasnya sama-sama baca 3. Sebagai Allah, Tuhan dan pencipta yang telah benar-benar menjadi manusia, Ia telah menderita sengsara dan mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, telah bangkit dari antara orang mati seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sama-sama baca.
1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Jelas sekali bagian firman Tuhan ini. Yang pasti sama-sama 1, 2, 3. Yang pasti Yesus adalah juru selamat. Siapa? Juru selamat siapa? Saya. Puji Tuhan. Juru selamat artinya orang yang melakukan tindakan penyelamatan. Oke, saya kira sampai di situ berhubungan dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa saya harus jelaskan ini secara panjang lebar, walaupun secara cepat, supaya kita benar-benar jelas siapakah Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa jadi manusia? Alasan dia menjadi manusia agar supaya dia bisa menderita sengsara, mati di kayu salib, menggantikan kita. Dan Roma 5 ayat 8 menegaskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tujuannya itu. Tapi dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini bukan cerita dongeng, tapi ini adalah kebenaran. Percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Apapun pendapat orang, apapun kata orang, Yesus tetap Allah yang menjadi manusia. Dan dia telah datang ke surga, dia akan kembali. Kita ada di sini karena Yesus. Nama Yesus terus disuarakan. Dialah juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya kepadamu, ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan kesempatan bagi kami merenungkan beberapa bagian dari firman-Mu tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang sangat mengasihi kami dengan rela meninggalkan tata surga, telah datang ke dalam dunia menjadi seperti seorang manusia, menjadi manusia sejati, tetapi telah taat dan bahkan mati sampai di kayu salib ganti kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih karena kami mengharapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami belajar dari firman-Mu. Teguhkan dan kuatkan iman kami senantiasa ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan